Juragan_Jingga Part 2 Daun Maple. Sebuah aturan daun maple. Rasanya panik bukan main saat kesadaranku sudah mulai penuh, dengan gusar tangan meraba seluruh tubuh lalu menjedanya saat menyadari pakaian masih membalut diri dengan utuh. Seraya menunduk aku menghitung kancing, meneliti apa ada satu di antaranya yang terbuka. Tidak. Semuanya masih seperti semula. Dengan keraguan tubuh ini masih duduk di atas ranjang yang empuk, dipan yang lebarnya melebihi kamarku di sebuah gubuk. Apa juragan benar-benar belum menyentuhku? Aku bergumam sendiri sambil memegangi kancing bagian paling atas, kemudian menunduk lagi, mengusik segala keraguan yang terlintas. Kutengok sekeliling kamar yang megah, tak ada tanda-tanda orang masuk bahkan tidur di sampingku. Posisi bantal dan guling masih seperti semula, bahkan saat tersadar aku bangun dengan posisi yang sama juga. Setelah pemulihan mentari dari pasca operasi, 3 hari kemudian Juragan Jingga melangsungkan pernikahan. Ya, denganku. Sebenarnya pria bersuara serak basah itu tak menuntut agar aku menepati janji. Namun, aku tak ingin menjadi gadis yang tak tahu apa itu terima kasih. Seusai mentari benar-benar pulih, langsung saja aku memintanya untuk menikahiku. Kamu yakin? Saya tanya sekali lagi. Itu kalimat terakhir yang keluar dari mulut Juragan Jingga sebelum ijab kabul dilaksanakan. Ah! Aku mengacak-acak helaian yang lebih pantas disebut rambut singa. Lantas segera menuruni dipan, teringat kedua adikku yang mungkin saja masih terlelap lalu Juragan Jingga memaksa mereka bangun dengan cara menyirami air segalon. Sambil berlari kecil aku mencari ruangan yang dihuni 2 makhluk kesayangan, rumah ini terlalu luas sehingga aku hampir lupa di mana letak kamar itu berada. Bintang? Mentah. Panggilanku berhenti di tengah jalan saat mata ini tak menemukan keberadaan mereka. Yang kudapati hanya ranjang susun bersama alat tidur semrawutan. Aku tak terbiasa kala bangun tidur tak melihat wajah mereka. Seketika itu pula hati ini penuh dengan kecamuk. Kupastikan aku tak salah kamar, atau jangan-jangan Juragan Jingga tengah menyiksa mereka? Ya Allah! Gusar tanganku menarik kenop pintu dan menutup benda tinggi itu rapat, lalu kembali berjalan cepat dengan perasaan tak karuan. Sampai akhirnya aku mendengar suara tawa juga sendok yang berdenting. Aku menjeda langkah bahkan memundurkannya beberapa sentimeter, menatap sebuah pintu terbuka dari balik guci besar yang berdiri begitu saja di sudut ruangan. Perlahan aku memutar tubuh, berjalan sesenyap mungkin seraya terus mendengarkan riangnya sebuah tawa di ruangan sana. Sudah ya, bercandanya. Sarapan dulu, ujar pria dengan suaranya yang serak basah, tangan kekarnya bahkan mengelus pucuk kepala adikku, Mentari. Heh, kamu. Ngapain bengong di sana? Duh, aku sampai gelagapan karena tertangkap basah mematung memandangi mereka. Kare. Kedua adikku memanggil dengan kompaknya, membuat bibir ini tersenyum dengan ragu. Ngapain bengong? Hah? Ini, Juragan. Kamar mandi di mana, ya? Aku bertanya sambil menggaruk rambut yang masih acak-acakan. Di kamarmu juga ada. Kenapa harus cari di luar? Rasanya ingin sekali menepuk jidat saat mendengar jawaban Juragan Jingga. Pertanyaanku terlalu bodoh untuk dilontarkan. Sudah, sarapan dulu. Ayo, Kare. Mentari tampak bahagia dan antusias, aku tersenyum menyadari keceriaannya sudah kembali. Walau ragu dan merasa malu aku berjalan mendekat, saat itu pula aku melihat ketiga wanita tengah sibuk menyiapkan sarapan. Pastilah mereka ketiga istri Juragan Jingga. Selamat pagi, Neng. Aku membalas sapaan salah satu dari mereka, yang lain pun tak kalah ramahnya. Ah, sejenak aku memutar otak sembari mengamati ketiga wanita yang masih mondar-mandir. Ada kerutan di wajah mereka, menandakan kalau usianya tak lagi muda. Istri? Kalau dipikir secara logika, mana mungkin ketiga wanita ini adalah istri-istri dari Juragan Jingga. Setahuku, Juragan Jingga usianya bahkan belum sampai 30, sedangkan ketiga wanita ini kukira usianya sudah hampir mendekati 50. Pembantu? Oh, ya. Aku yakin sekarang, kalau ketiga ini adalah pelayan Juragan Jingga di rumah. Pastilah ketiga istri Juragan Jingga adalah wanita-wanita sosialita, yang super-duper sibuk dan tipe tak suka sarapan di rumah. Aku yakin sekarang. Bagaimana? Perutnya sudah gak sakit lagi, kan? Tanyaku pada Mentari, gadis kecil itu mengangguk cepat. Bintang, kamu juga harus jaga kesehatan, ya?
Sepertinya Bintang dan Mentari akan selalu sehat kalau tinggal di rumah ini, Kak. Sarapannya enak sekali. Jarang-jarang kita minum susu ya, Re? Bintang menatap bangga adik kecilnya, aku hanya menahan malu karena kepolosan bocah-bocah ini. Bintang dan Mentari bisa minum susu kapanpun kalian mau, etuka seorang wanita berkerudung biru tua, lalu duduk tepat di hadapan Bintang. Ia mencomot sehelai roti dan menambahkan selai ke atasnya. Aku menatapnya ragu. Bukan hanya ia yang melakukannya, melainkan dua wanita lain, ketiganya kini turut sarapan bersama. Baru kali ini aku melihat pemandangan seorang majikan makan dan duduk di tempat yang sama dengan para pelayannya. Tanpa rasa canggung sekalipun. Aku menggeleng karena tak habis pikir, lantas segera ikut sarapan bersama. Masih dengan ragu sebenarnya aku memindahkan nasi goreng dari tempatnya ke atas piring. Kemudian melahapnya setelah merapalkan doa. Juragan, istri-istri Juragan kemana? Ditanyaku yang sudah dihinggapi rasa penasaran. Juragan Jingga menjeda sesi sarapan, ia menatapku lekat sampai membuat nyali ini ciut. Lalu, maksud kamu ketiga wanita yang sedari tadi menyiapkan sarapan adalah pembantu saya, begitu? Aku meneguk saliva mendengar pertanyaan menohok itu. Aduh, rembulan. Bisa-bisanya kamu mempermalukan diri sendiri. Hari ini tak mengantar Bintang dan Mentari pergi sekolah, mereka berangkat bersama Juragan Jingga dengan mobil mewahnya. Jadi Bei sama Mentari naik mobil? Malu, dong, Kak, bisik Bintang sebelum pergi. Kok, malu? Iya. Biasanya kami cuma jalan kaki. Rasanya malu saja. Aku hanya mengulas senyum, walau begitu, Bintang tetap saja merasa senang, karena katanya ia bisa merasakan apa yang dirasakan teman-teman satu kelasnya. Diantar sekolah pakai mobil mewah. Selepas kepergian mereka, aku tentu sibuk membantu ketiga istri yang sedari tadi kuanggap para asisten membersihkan dapur. Jangan sungkan ya kalau mau apa-apa, etukas wanita berkerudung merah muda yang entah siapa namanya. Iya, jangan sungkan. Kalau mau makan, minum, ngemil, ambil saja di dapur. Makanan ringan juga banyak di sini, Neng, sahut wanita berkerudung biru dongker. Aku mengangguk sambil mengulas senyum, menata piring ke dalam rak. Nama kamu siapa? Re? Rembulan. Oh, iya. Rembulan. Wanita berkerudung hitam lebar tampak semeringah mengingat namaku. Sepertinya adik bungsu kita masih canggung, Mi. Haruskah kita gelitikin dia? Yang berkerudung dongker terkekeh sambil menggosok-gosok lap kotak ke atas meja dapur. Haha, iya. Kita belum kenalan. Neng Rembulan, kenalin, ya? Saya Ernie, paling tua dan paling keriput di sini. Aku menatap wanita berkerudung hitam itu sambil menyimpan namanya di memori, lantas tak lupa menyambut perkenalannya dengan anggukan juga senyuman ramah. Nah, yang ini Umi Arum. Ia memegangi pundak si jilbab biru dongker. Aku tebak wanita itu istri kedua Juragan Jingga. Yang itu, Umi Nenah. Ia menunjuk si jilbab merah muda yang lebih jauh dari jangkauannya. Panggil saja kami semua Umi, Juragan juga begitu. Jangan sungkan, ya? Imbu si jilbab biru dongker yang kini ku ketahui namanya, Umi Arum. Mereka benar-benar terasa hangat, jauh dari hayalanku yang mengira kalau ketiga istri Juragan Jingga adalah wanita muda, sibuk dan tidak akur. Kehangatan mereka membuatku ikut larut dalam pembicaraan, perlahan rasa canggungku hilang di bawah obrolan. Kalau dilihat-lihat, usia ketiga wanita ini sebaya dengan almarhumah ibu. Bedanya mereka terlihat sehat dan bugar, mungkin gaya hidup dan pola makan mempengaruhi kondisi fisik dan aura mereka. Perbincangan kami tak selesai sampai 1 jam, sampai akhirnya beberapa pertanyaan yang bersembunyi di benakku satu persatu terjawab. Kenapa Juragan Jingga menikahi ketiga wanita yang lebih tua? Kenapa ketiganya akur? Apa alasannya? Rupanya, mereka adalah para janda yang hidup sebatang kara, tak mempunyai rumah atau keturunan. Umi Nenah, istri ketiga Juragan Jingga bahkan seorang gelandangan, katanya dengan mudahnya Juragan Jingga mengangkat derajat wanita yang hampir berusia senja tersebut. Juragan Jingga sepertinya dingin, ketus. Tapi demi Allah, dia orang baik, Neng. Sangat baik. Umi Erni terus saja memuji suaminya itu, tanpa sekali ketiganya segan dan menghormati Juragan walau usianya lebih muda dari mereka. Percakapan selesai saat masing-masing hendak mengerjakan pekerjaan lain, aku pun begitu, bergegas pergi dari dapur, hendak merapikan kamar dan mengerjakan tugas kuliah yang belum selesai. Betah, ya, di sini,
Tanya Umi Arum yang beriringan denganku. Katanya ia ingin menyiram bunga di halaman depan. Insya Allah, saya betah dan bahagia, Mi. Katanya mau ke kamar. Kok ikut? Ah, ini. Mau merapikan. Jangan. Tiba-tiba saja Umi Arum menepis tangan ini, aku terkejut bukan main, menatap Umi Arum bingung. Maaf, Neng. Maaf. Itu handuk juragan Jingga, jangan dipegang sembarangan, beliau gak suka. Aku masih terdiam, menatap Umi Arum dan tumpukan handuk bergantian. Tadinya, aku memang hendak memindahkan tumpukan handuk bersih nan rapi itu ke kamar, menghalangi pemandangan kalau disimpan di atas nakas besar yang berdiri di perbatasan ruang tengah dan ruang tamu. Nanti juga ada asisten khusus yang menangani handuk atau berupa pakaian juragan. Biarkan saja di sana, ya. Umi Arum mengulas senyum, itu malah semakin membuatku bingung. Hanya sebuah handuk, kan? Kenapa harus asisten yang mengurus pakaian juragan? Lalu, apa gunanya ketiga? Ah, keempat maksudku. Ya, apa gunanya keempat istrinya ini? Daripada mengurus pikiran yang terasa semrawutan, lebih baik aku pamitan. Lantas, langsung berbalik dan memasuki kamar. Rumah tangga yang aneh. Detak jarum jam seolah mengiringi detak jantung yang semakin tak beraturan. Sambil duduk gemetaran di sudut dipan, aku menatap pintu ketakutan. Malam ini. Giliranku, kah? Aku menggigit kuku sembari mencoba menetralkan debaran. Semalam, juragan Jingga tak masuk ke kamar ini. Mungkin saja malam kemarin adalah dia bertugas bersama istri yang lain, dan malam ini bisa saja dia masuk ke kamarku dan, pikiranku sudah kacau sekarang. Jarum jam sudah menunjuk pukul 11 lebih 2 menit. Tak ada tanda-tanda akan ada orang yang menjamahi ruangan luas ini selain aku. Tiba-tiba saja aku mengulum senyum. Selamat. Aku bisa tidur nyenyak, sepertinya. Detak jantung kembali normal, dengan segera aku menggerayangi ranjang, tak kuat berjaga lama-lama. Langsung saja, aku menjatuhkan tubuh, mencoba merajut bulu mata dengan sempurna. Namun, aku terduduk seketika bersama pacuan jantung yang tak terkendali. Pintu terbuka lebar, di hadapanku seorang pria bertubuh jangkung dengan kulit eksotisnya tengah melangkah gusar. Dengan napas memburu aku mengikuti langkahnya, juragan Jingga tak berjalan ke arahku, melainkan pada sebuah benda besar yang berdiri di sudut ruangan. M.A. Malam, juragan. Aku terbata. Namun ia tak menyahuti sapaanku. Cari apa, juragan? Aku masih berdebar sebenarnya. Namun melihat tingkahnya yang tak wajar, rasa penasaran kembali menguar. Selimut. Tangannya sibuk mengobrak-abrik segala benda yang ada di dalam lemari, termasuk pakaianku. Melihat pakaianku diacak-acak seperti itu, otomatis kaki ini menuruni ranjang, menapaki lantai dan langsung menghampirinya. Jangan diacak-acak, dong, pintaku kesal, namun ia tak peduli. Sampai akhirnya ia menyunggingkan senyum, mendapati kain tebal itu meringkuk di kolom paling bawah. Menyebalkannya, ia langsung pergi begitu saja sambil mendekap selimut yang berhasil didapat, tanpa memasukkan atau merapikan pakaian yang berhasil ia obrak-abrik. Tunggu, beresin dulu pakaianku, gak mau tahu. Aku menarik lengannya, dan cepat sekali ia menepis cengkeramanku sampai terlepas dengan mudah. Jangan kebiasaan, ya. Pegang-pegang saya sembarangan, jika tanya galak. Beresin dulu, dong. Enak banget juragan ngacak-ngacak pakaian saya. Pakaian-pakaian kamu, kok saya yang disuruh rapikan? Aneh. Dia berbalik, aku menarik lengannya lagi. Sudah saya bilang jangan pegang saya, ia ucapnya lebih tajam, membuatku terdiam. Oh, iya. Kamu sepertinya belum tahu peraturan di rumah ini, ya? Aku mengernyit, aturan? Ya, aturan. Juragan Jingga menegapkan tubuhnya, membuat dada bidangnya terlihat sempurna. Aturan di rumah ini adalah, kamu dilarang menyentuh saya, bahkan secuil pun kulit saya ini. Dia mengetuk-ngetuk lengan bekas cengkeramanku. Selain itu, kamu dilarang menyentuh barang-barang pribadi milik saya. Mau itu pakaian, buku-buku, pokoknya apapun benda milik saya. Mengerti? Ia menekan nada bicaranya yang akhir, suara serak basahnya bahkan jelas sekali terdengar di telinga ini. Sungguh, ini membuatku terkejut terheran-heran. Kamu boleh lakukan apapun di rumah ini, asal jangan sentuh saya dan barang-barang pribadi milik saya.
Kalau sampai melanggar, kamu akan menyesal. Ia menatapku tajam, dan dengan cepatnya ia berbalik, menjauh lalu menutup pintu dengan keras hingga suaranya membuatku tersadar. Ah! Aku meremas rambut, menatap depresi pakaian yang semrawutan. Namun, tiba-tiba saja aku menyunggingkan senyum. Yes. Gak nyentuh. Artinya, selamat. Aku masih perawan. Aku masih perawan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Aku melompat ke atas kasur, mengingat perubahan hidup yang membahagiakan ini. Bersambung daun gugur. Nantikan kelanjutan cerita-cerita dari kami berikutnya, sampai jumpa.